Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salma Amalia Arum dan teman saya Ali Solihat. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah dosen kami beri tentang pembelajaran mendalam. Ada 3 poin yang akan kami bahas. Yang pertama itu pengertian pembelajaran mendalam, yang kedua kerangka pembelajaran mendalam, dan yang terakhir implementasi pembelajaran mendalam. Oleh karena itu kita langsung saja ke pengertian pembelajaran mendalam. Apa sih pembelajaran mendalam itu? Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar pembelajaran mendalam, ada juga yang belum, atau mungkin teman-teman udah pernah mendengar deep learning. Itu sama aja sebenarnya teman-teman, beda bahasanya aja. Tapi pada intinya sesuai dengan PowerPoint yang ada di sini, nah pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi teman-teman, memang pembelajaran mendalam ini beda ya teman-teman, kayak pembelajaran sebelumnya, pembelajaran dulu-dulu. Kalau mungkin dulu kita belajar kayak datang ke sekolah, belajar materi yang udah dikasih guru, kerjain tugas yang udah dikasih sama guru, terus pulang. Tapi sekarang beda, karena ada beberapa hal yang baru dalam pembelajaran zaman sekarang. Karena memang pembelajaran mendalam ini tujuannya itu untuk menghasilkan pemahaman yang kuat terhadap sesuatu gitu, seperti itu. Selanjutnya ada penjelasan yang tadi, memuliakan. Nah, memuliakan itu dalam pembelajaran mendalam itu kayak semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Terus di bawahnya juga ada pembelajaran mendalam berkesadaran yang 3 poin, yang 4 olah mewujudkan profil lulusan 8 dimensi. Apa sih itu? Nah, akan aku jelasin satu-satu. Nah teman-teman, tadi kan sudah disebutkan ya yang 3 poin tadi, yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau berkesadaran dia itu lebih apa ya, dia itu bikin si siswa itu tahu tujuan pembelajaran itu apa, tujuan pembelajaran hari ini itu apa, tujuan pembelajaran materi ini itu apa. Karena ketika siswa tahu, dia tuh bakalan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kayak enggak apa ya, kayak enggak kehilangan arah lah gitu ya. Terus yang kedua ada bermakna. Kalau bermakna ini tuh dia pemahaman dia yang lama itu dia rekonstruksi dengan pemahaman yang baru, kemudian si pemahaman ini itu dia diterapkan di kehidupan nyata begitu. Terus yang ketiga itu menggembirakan. Jadi si kelasnya itu intinya gak boring, gak monoton, tapi lebih kayak gimana ya, menyenangkan, terus kreatif, menantang, tapi tetap positif begitu. Oke, jadi ada 4 poin. Yang pertama adalah olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, olah pikir itu dia lebih meningkatkan kemampuan kognitif siswa, seperti menganalisis sesuatu, terus memahami sesuatu, dan juga meningkatkan problem solving. Yang kedua itu adalah olah hati. Olah hati itu dia lebih meningkatkan budi pekerti, terus meningkatkan nilai-nilai moral, dan juga spiritualitas siswa. Lalu yang ketiga ada olah rasa. Olah rasa itu meningkatkan kepekaan estetika dan juga empati. Selain itu bisa menyadari keindahan hubungan antar manusia. Lalu yang terakhir adalah olahraga, dimana memang ini kegiatan untuk meningkatkan kesehatan fisik. Selain itu juga untuk pembentukan karakter melalui kegiatan-kegiatan jasmani. Nah, dengan poin-poin tadi yang 3 poin, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, ketika kita sudah mewujudkan semua poin tersebut, maka timbullah atau muncullah profil lulusan 8 dimensi. Ini saya akan menjelaskan tentang kerangka pembelajaran mendalam dan implementasi pembelajaran mendalam yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan. Langsung saja pada topik pertama, yaitu kerangka pembelajaran mendalam. Dalam pembelajaran mendalam terdapat 4 komponen utama yang menjadi dasarnya, yaitu praktik pedagogis,
kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama, yaitu praktek pedagogis. Ini berkaitan dengan bagaimana guru merancang strategi dan metode pembelajaran agar siswa aktif berpikir dan berkolaborasi. Misalnya menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, inquiry, atau pembelajaran kolaboratif. Melalui praktek ini, siswa tidak hanya menerima informasi saja, tapi juga mengolah dan menghubungkan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Dalam pembelajaran mendalam, guru tidak berjalan sendiri, ada kerjasama antara guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan mitra profesional seperti dunia usaha dan dunia industri. Kolaborasi ini membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Lalu yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Lingkungan ini mencakup ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar. Jadi, ruang kelas bukan satu-satunya tempat belajar. Lingkungan sekolah, alam sekitar, hingga platform digital juga bisa menjadi ruang belajar. Yang penting, suasananya harus nyaman, aman, dan mendorong siswa untuk bereksplorasi, berekspresi, dan berkolaborasi. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi digital. Teknologi menjadi katalisator atau penguat proses belajar. Guru bisa menggunakan berbagai media digital mulai dari video pembelajaran, simulasi interaktif, gamifikasi, hingga platform LMS untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih fleksibel, menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain 4 komponen tadi, kerangka pembelajaran mendalam juga diarahkan untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan, seperti keimanan dan ketakwaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi, dan kewargaan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian implementasinya. Dalam implementasi pembelajaran mendalam, itu dilakukan dalam 3 tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Tahap perencanaan dimulai dengan guru melakukan refleksi, memahami karakter siswa, kesiapan belajar, serta kondisi materi dan lingkungan. Guru kemudian menentukan tujuan pembelajaran, topik yang relevan dengan kehidupan nyata, serta dimensi profil lulusan yang ingin dicapai. Selain itu, guru juga memilih model pembelajaran yang sesuai dan merancang aktivitas yang berprinsip, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Lalu, masuk ke tahap pelaksanaan. Pada bagian ini, siswa mengalami 3 jenis pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pada tahap memahami, siswa membangun sendiri pengetahuan dasarnya melalui kegiatan eksploratif. Pada tahap mengaplikasi, siswa menerapkan konsep yang dipelajari dalam konteks kehidupan, seperti proyek atau studi kasus. Sedangkan tahap merefleksi membantu siswa mengevaluasi proses belajarnya, mengenali kekuatan dan kelemahannya, serta mengatur strategi belajar ke depan. Ketiga pengalaman belajar ini juga sejalan dengan perkembangan diri secara utuh melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, sehingga siswa berkembang secara intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Terakhir adalah asesmen. Dalam pembelajaran mendalam, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada proses belajar. Ada 3 jenis asesmen yang digunakan. Yang pertama adalah asesmen as learning, yaitu penilaian diri dan sejawat untuk melatih refleksi. Yang kedua, assessment for learning, yaitu umpan balik selama proses belajar berlangsung. Dan yang ketiga adalah assessment of learning, yaitu evaluasi hasil belajar di akhir pembelajaran. Asesmen ini bisa dilakukan melalui proyek, portofolio, observasi, atau jurnal refleksi yang menilai bagaimana siswa berpikir, berkolaborasi, dan berkembang. Nah, contoh implementasi di jenjang sekolah. Implementasi pembelajaran mendalam berbeda-beda sesuai jenjang pendidikan. Untuk SD atau MI, pendekatan ini berfokus pada pengalaman belajar yang kontekstual dan eksploratif. Jadi siswanya belajar melalui aktivitas yang menyenangkan seperti proyek kecil, eksperimen sederhana, atau kegiatan bermain yang bermakna. Tujuannya agar siswa belajar memahami konsep dasar secara alami dan menumbuhkan rasa ingin tahu sejak dini. Di tingkat SMP atau MTS, pembelajaran mendalam diarahkan agar siswa mampu berpikir kritis dan aplikatif.
Siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi menganalisis, mengeksplorasi, dan menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata. Misalnya saat belajar IPA, siswa diajak membuat proyek sederhana tentang energi terbarukan atau daur ulang sampah. Sedangkan di SMA atau MA, pembelajaran mendalam lebih menekankan pada kemampuan berpikir reflektif, analitis, dan lintas disiplin. Jadi siswanya didorong untuk memecahkan masalah yang kompleks, mengintegrasikan berbagai bidang ilmu, serta mengembangkan ide dan inovasi. Hal ini menjadi bakal penting untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dan menghadapi tantangan dunia nyata. Nah, jadi secara keseluruhan, pembelajaran mendalam menuntut kita menuju pendidikan yang memuliakan setiap individu. Guru berperan sebagai fasilitator dan kolaborator, sementara siswa menjadi pembelajar aktif yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi pengetahuannya. Melalui pendekatan ini diharapkan kita dapat menciptakan generasi Indonesia yang berpikir kritis, berkarakter kuat, kreatif, dan siap menghadapi masa depan. Nah, sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.